Bab 156. Pasukan Pemburu Setan Long Hao Shen 3. Setelah pengumuman itu, Han Qian merasa ingin tertawa. Pasukan pemburu iblis ini mungkin yang paling aneh dalam sejarah. Seorang kapten yang bukan seorang ksatria retribusi murni atau ksatria penjaga murni. Seorang assassin buta. Pasangan ini masih dapat diklasifikasikan sebagai orang yang masuk akal. Adapun 4 lainnya, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Ada seorang prajurit yang tidak mahir dengan pertahanan. Seorang penyihir yang tidak dapat menyerang. Seorang pendeta yang tidak dapat menyembuhkan. Dan akhirnya, seorang pemanggil yang panggilannya benar-benar tidak dapat diprediksi. Tim ini adalah keajaiban di antara keajaiban. Dan, di luar semua ekspektasi, masing-masing keajaiban ini menduduki peringkat pertama baik dalam kompetisi pendahuluan atau subkelompok. Tidak ada yang tahu sebelumnya kilauan macam apa yang bisa dinyalakan oleh kelompok ini. Tapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan orang, Demon Hun Squad ini sepenuhnya selesai. Long Hao Shen turun dari panggung dan berdiri bersama dengan anggota kelompoknya sendiri. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak menyalahkan langit untuk ini sedikit pun. Tidak peduli apa yang bisa dia katakan. Setidaknya dia bersatu kembali dengan Keyer. Adapun kekurangan di tim ini, dia akan memikirkan bagaimana mengatasinya nanti. Yang Wenzhou, upacara seleksi untuk anggota tim Anda akan segera dimulai. Mulai sekarang, regu Anda akan dikenal sebagai Demon Hun Squad tanda pagar 2. Petik 2. Selama ini, Yang Wenzhou menatap Chen Yinger. Melihatnya dibawa pergi oleh Long Hao Shen, dia tidak bisa membantu tetapi merasa murung. Tapi mendengar kata-kata Han Qian, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Selama upacara pemilihan untuk Demon Hun Squad tanda pagar 2, keberuntungannya bisa dianggap jauh lebih baik daripada Long Hao Shen. Setidaknya anggota yang dia pilih masuk akal. Dan lebih jauh lagi, selama pemilihan terakhir, dia memilih summoner yang masuk 8 besar. Nomor 1 di antara summoner serta satu-satunya yang mencapai langkah kelima, Liao Yu. Hasil ini sedikit meningkatkan mood Yang Wenzhou. Wang Yi dan Liao Yu bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat. Keduanya berada di peringkat teratas dari kuil masing-masing. Adapun pasukan pemburu iblis tanda pagar 3 Muning, tampaknya keberuntungannya telah benar-benar mengering. Di antara 4 anggota lain yang dia pilih, hanya pemanggil yang berada di 16 besar. Itu yang disebut Fang Zhu, pemanggil yang sebelumnya memanggil beruang raksasa melawan Keyer, tapi hanya di langkah keempat. Saat 3 Demon Hun Squad pertama benar-benar terbentuk, sekarang saatnya para pesaing yang tersisa ditugaskan ke tim masing-masing. Tapi yang paling mengejutkan semua penonton adalah Demon Hun Squad tanda pagar 4. Sesuai dengan urutannya, anggota pertama yang dipilih untuk Demon Hun Squad tanda pagar 4 adalah Ksatria. Dan orang yang ditunjuk untuk peran ini adalah Li Xin. Dan keberuntungannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mencengangkan. Prajurit yang terpilih adalah orang yang masuk 8 besar. Prajurit langkah kelima yang dikalahkan oleh Muning. Di seluruh kuil prajurit, kekuatannya bisa dikatakan menjadi yang kedua setelah Wang Yuan. Sedangkan untuk pembunuh, itu adalah yang terakhir yang masuk 16 besar. Untuk posisi mage, yang dipilih adalah penyihir atribut spasial yang jarang terlihat, memiliki kekuatan di puncak langkah kelima. Imam yang dia pilih adalah satu-satunya uskup dari anak tangga kelima di antara semua pesaing. Adapun yang terakhir, pemanggil yang dipilih adalah pemanggil botani Bai Xiaomo, yang telah memberi Yang Wenzhou cukup banyak masalah, yang, pada akhirnya, telah mengalahkannya, menggunakan api sinar matahari. Meskipun semua orang di tim Li Xin bukanlah yang terkuat dari kuil mereka masing-masing, mereka termasuk di antara pilihan yang paling layak. Ini adalah kasus khususnya untuk pendeta dan pemanggil. Pendeta yang tangguh ini dapat memastikan bahwa tim dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya. Dan untuk Bai Xiaomo, ahli pemanggil botani yang mengendalikan, dia sempurna untuk melengkapi kurangnya kemampuan pertahanan yang timbul dari spesialisasi Li Xin sebagai ksatria retribusi. Peran kapten untuk Demon Hun Squad tanda pagar 4 jatuh ke satu-satunya pembangkit tenaga listrik langkah kelima di dalamnya, Pendeta Regu. Rolet berputar tanpa henti.
membentuk satu pasukan pemburu iblis demi satu. Upacara pembentukan regu berlangsung sepanjang pagi sebelum akhirnya selesai. Akhirnya, pasukan pemburu setan dari tanda pagar 1 hingga tanda pagar 10 dibentuk. Melihat anggota Demon Hun Squad yang diatur dalam 10 baris, Han Qian menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing telah secara resmi diberi posisi dalam Demon Hun Squad. Dengan demikian, Anda akan menjadi rekan terdekat, kawan yang bisa mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Dalam sejarah pasukan pemburu iblis, regu yang tak terhitung jumlahnya muncul, berdiri di puncak benua. Kami berharap Anda menjadi tim seperti itu. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh mengeluh tentang rekan satu tim Anda. Hari ini, mungkin peringkat akhir Anda tidak terlalu tinggi, tetapi dalam waktu singkat, mungkin Anda akan menjadi salah satu yang paling kuat. Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan memiliki 3 hari istirahat. Juga, dalam 3 hari ini, Kapten Regu harus membawa anggotanya ke menara misi untuk mendaftarkan pasukan pemburu setan. Untuk mendapatkan nomor seri pasukan pemburu setan. 3 hari kemudian, pesaing yang masuk 16 besar harus pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih keterampilan rahasia mereka. Mereka yang berada di peringkat 9 hingga 16 akan memilih satu keahlian rahasia dan mereka dari peringkat pertama hingga ke-8 akan memilih 2 di antaranya. Petik 2. Dan 3 pesaing teratas, dengan pengecualian Long Hao Shen, akan memilih kompor spiritual sebagai hadiah dari kuil. Sekarang, bubar. Begitu kata bubar diucapkan, semua pesaing merasa seolah-olah mereka terbebas dari beban yang berat. Ini akhirnya berakhir, mulai dari penyisihan hingga final. Dengan kompetisi subkelompok di tengah-tengah, 1 bulan penuh telah berlalu. Semakin kuat kompetitor, semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari kompetisi tersebut. Sekarang kompetisi selesai. 60 pesaing ini akhirnya menjadi bagian dari Demon Hun Squad. Akhirnya, mereka bisa beristirahat. Adapun apa yang akan terjadi setelah langkah ini, mereka tidak memiliki petunjuk. Tetapi untuk saat ini, tidak perlu memikirkannya. Lebih baik mengesampingkan hal ini untuk bersantai sejenak dengan istirahat beberapa hari. Kapten, sudah takdir yang menyatukan kembali kita untuk membentuk pasukan. Jadi hari ini, aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan mentraktir semua orang dengan makanan enak. Lin Xin menyatakan sangat gembira. Long Hao Shen terkekeh dan menjawab, semuanya. Jangan panggil aku kapten, tapi langsung gunakan namaku. Apakah semuanya baik-baik saja dengan itu? Petik 2. Sima Xian menatap Lin Xin sekilas. Saya tidak keberatan. Tapi saya harus memberitahu Anda. Saya makan banyak. Lin Xin tertawa kecil. Menjawab, aku pasti akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Wang Yuan berkata sambil tersenyum lebar. Saya juga tidak keberatan. Karena ada orang lain yang mengundang. Mari nikmati makan gratis. Petik 2. Chen Yinger tertawa gembira dan berkata, oke. Keir secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya mengangguk ringan sementara di bawah genggaman lembut tangan Long Hao Shen. Namun, dari kenyataan bahwa semua orang melihat penampilan kekuatannya sebelumnya di atas panggung, tidak ada yang berani meremehkannya. Long Hao Shen masih muda. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa dia muncul sebagai juara terakhir, dia masih kurang persuasif. Namun, dengan tambahan Keir, sama sekali tidak ada yang berani menolak untuk menerima dia sebagai kapten dalam generasi muda ini. Itu tidak terbatas hanya pada pasukan pemburu iblis ini. Semua anggota regu lainnya harus lebih akrab satu sama lain. Dan hampir semua memilih untuk makan bersama untuk tujuan ini. Lin Xin memimpin semua orang keluar dari kuil ksatria. Berbelok ke kanan tidak jauh dari pintu keluar. Dan setelah menempuh kurang dari 100 meter di jalan kecil, memimpin semua orang untuk memasuki sebuah restoran besar dengan 5 lantai. Restoran ini adalah pemandangan yang mempesona. 8 gadis muda berpakaian rapi berdiri di pintu masuk, menyambut pelanggan. Melihat mereka, mata Sima Xian langsung menatap mereka. Jelas, ini bukan pertama kalinya Lin Xin pergi ke tempat ini. Dipimpin ke dalam restoran oleh salah satu gadis,
Mereka tiba di sebuah kamar pribadi yang besar dengan beberapa pelayan menunggu instruksi mereka. Duduk mengelilingi meja bundar. Mereka berenam, kecuali Keyer, saling memandang dengan penuh perhatian. Meskipun mereka pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, mereka tidak akrab satu sama lain saat ini. Lin Xin berdiri, tersenyum. Ayo lakukan seperti ini. Karena kita akan menjadi sebuah tim. Setiap orang harus memperkenalkan diri dengan beberapa kata. Bagaimana dengan itu? Intinya adalah memperkenalkan kemampuan masing-masing, agar lebih efektif di masa depan saat beraksi bersama. Saya akan masuk lebih dulu. Saya Lin Xin. 19 tahun ini. Ukuran saya 1,81 meter. Berat saya 69 kilogram. Dan bicarakan beberapa fakta yang lebih praktis. Bukan. Chen Yinger berkata dengan tatapan dingin. Apakah kamu sedang mencari pasangan untuk dinikahi atau apa? Lin Xin tidak marah. Hanya menjawab. Baiklah. Mari kita bicara tentang fakta praktis. Saya adalah pemimpin sihir dari langkah kelima. Peringkat kedua. Aku ahli dalam sihir kontrol dan sihir pertahanan. Selain menjadi seorang alkemis yang mampu membuat berbagai macam pil. Tanpa syarat. Saya dapat menggunakan pil yang saya buat sendiri untuk membantu Anda yang belum melewati langkah kelima untuk melakukannya dalam waktu 3 bulan. Petik 2. Dari 6. Hanya 2 yang belum menembus langkah kelima. Pendeta yang kejam Simasian dan pemanggil loli yang tidak dapat diandalkan. Chen Yinger. Mendengarnya. Keduanya langsung menatapnya. Membuka lebar mata mereka. Wang Yuan juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka memahami dengan jelas betapa mahalnya pil. Terutama yang dapat digunakan untuk membantu budidaya. Secara alami. Mereka tidak mengharapkan orang ini yang tampak seperti penyihir yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir ofensif, juga benar-benar menjadi alkemis meskipun memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dari kelihatannya, dia masih bisa berguna bagi tim. Long Hao Shen berkata, saya bisa bersaksi atas kata-kata saudara Lin. Dia memberi saya beberapa pil sebelumnya, yang saya andalkan untuk menerobos langkah kelima di tengah kompetisi. Saya memberi mereka nama pil pengumpulan spiritual. Petik 2. Lin Xin berkata dengan jujur. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Tapi aku pasti akan sangat berguna untuk Demon Hun Squad kita. Selama pertempuran, saya bisa menjaga pertahanan sambil memasok semua jenis pil kepada semua orang. Petik 2. Sebagai seorang mage yang tidak bisa menyerang, dia sangat khawatir tidak diterima oleh rekan satu timnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia menjadi anggota pasukan pemburu iblis, dia masih tidak dapat benar-benar berintegrasi. Simasian tertawa keras dan berkata, tidak heran kalian terus berteriak bahwa kakak punya narkoba selama pertandingan kami. Ternyata, Anda sebenarnya membuatnya sendiri. Saya hanya berharap itu bukan obat palsu. Petik 2. Lin Xin dengan tidak senang membalasnya. Kamu masih lebih tidak bisa diandalkan dariku. Saya tidak dapat menyerang. Tetapi bagaimana Anda? Bahkan sebagai seorang pendeta, tidak dapat menyembuhkan. Saya khawatir ini akan menjadi masalah besar bagi masa depan skuad kami. Saya harus menyiapkan lebih banyak pil untuk menggantikannya. Petik 2. Simasian balas tersenyum. Baiklah. Kakak laki-laki ini tidak akan membalas ucapan kakak keduanya. Kecuali Kapten dan Lady Keyer. Siapa di skuad ini yang bisa diandalkan? Petik 2. Wang Yuan mengerutkan alisnya. Kamu baru saja mengatakan tidak bisa diandalkan. Tapi wanita ini adalah pejuang yang tangguh. Petik 2. Simasian mendengus dan berkata, saya mendengar sebelumnya bahwa Anda secara resmi adalah seorang prajurit perisai. Tetapi seseorang yang tidak dapat bertahan sama sekali. Apa di sini yang bisa diandalkan? Adapun Yinger yang hebat ini. Dia bahkan lebih terkenal. Dia adalah pemanggil paling tidak bisa diandalkan dalam sejarah. Bukan. Petik 2. Chen Yinger. Yang sedang bermain-main dengan jari-jarinya. Berkata tanpa berpikir panjang. Tidak dapat diandalkan sekarang tidak selalu berarti tidak dapat diandalkan selamanya. Ngomong-ngomong, menyembelih musuh adalah tugas laki-laki. Aku hanya akan mendukungmu. Bab 157.
menantang pembangkit listrik dari langkah ke-7 I. Pada waktu makan malam, sementara anggota Demon Hun Squad tanda pagar 1, dengan Long Hao Shen sebagai kapten, mendiskusikan kekurangan satu sama lain dan makan sampai kenyang, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. Kakek, formasi grup sudah berakhir. Guru tidak kembali. Bagaimana hasilnya? Han Yu sudah terbiasa menyebut Long Hao Shen dengan cara ini, dan tidak bisa tidak terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Hao Shen pergi untuk pertandingannya, dia tetap tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil dari kompetisi individu Demon Hun Selection. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang menjadi jauh lebih tenang. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, baik dan buruk. Anggota Demon Hun Squad yang Long Hao Shen dapatkan benar-benar sekelompok orang aneh. Karena ini juga aku memanggilmu ke sini. Segera, dia menjelaskan hasil gambar Long Hao Shen secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menampilkan ekspresi kontemplatif. Han Qian menunjuk ke kursi di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Suarakan pendapat Anda tentang tim ini. Han Yu berkata, secara keseluruhan, tim ini memang penuh ketidakcocokan. Namun, itu masih merupakan Demon Hun Squad yang luar biasa. Pertama-tama, di sisi ksatria dan pembunuh, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan guru dan Nyonya Keyer selama seleksi lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di sisi prajurit, Wang Yuan, yang memiliki perisai jiwa ilahi raksasa tidak kekurangan sama sekali dalam hal kekuatan. Dalam arti, Sima Xian juga bisa dianggap sebagai seorang yang mengamuk. Di sisi ofensif, memiliki 2 prajurit di dalamnya pasti akan memperkuat tim ini. Di sisi mage, meskipun Lin Xin ini tidak cakap dalam menyerang, saya mendengar bahwa kontrolnya atas sihir dan mantra pertahanannya jauh di atas norma. Selain Nyonya Keyer, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pertahanannya. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu melanjutkan, adapun sisi sihir ofensif, sihir pendamping binatang ajaib berkepala 3 ini bisa dianggap cukup kuat. Itu hampir bisa dianggap sebagai 3 penyihir yang bertindak dalam kohesi. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada level yang sama dengan para penyihir. Tetapi menambahkan fakta bahwa ia dapat menggunakan 3 dari mereka, dapat dikatakan melampaui mayoritas absolut penyihir dari langkah kelima. Jika bisa terus berkembang, tidak perlu khawatir tentang peran mage dalam tim ini. Petik 2. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana dengan pemanggil itu? Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab. Aku tidak pernah merasa bahwa summoner di bawah langkah ke-6 dapat memiliki kegunaan yang nyata. Chen Yinger. Ketidakcocokan summoner itu seharusnya tidak dihitung dalam perhitungan kita. Namun, meskipun kita seharusnya tidak mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, justru sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita beberapa kejutan bagus. Bagaimanapun, dia sebelumnya menggunakan gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 pada beberapa kesempatan. Petik 2. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sebentar dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan. Di seluruh tim, satu-satunya titik lemah adalah posisi pendeta. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, Master memiliki beberapa kemampuan penyembuhan. Dan teman binatang ajaibnya juga dapat menggunakan atribut cahaya. Pada akhirnya mereka bukanlah pendeta sejati. Guru memimpin seluruh tim, dan merupakan hal terpenting bagi seluruh tim. Dia juga memiliki kompor sein spiritual. Jadi kita pasti tidak bisa mengandalkan dia untuk memfokuskan sebagian minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun teman binatang ajaibnya, saya khawatir sebagian besar perhatiannya akan lebih terfokus pada guru. Petik 2. Baik sekali. Senyum Han Qian menjadi lebih lebar. Sepertinya setelah pukulan Hao Shen ini menimpamu, kamu telah cukup dewasa. Baik dan buruk. Analisis Anda benar dan sangat teliti. Cacat terbesar pasukan Hao Shen justru pada aspek penyembuhan.
Namun, Anda melupakan seseorang dalam analisis Anda. Petik 2. WHO. Han Yu menatap kakeknya dengan tatapan penasaran. Han Qian tersenyum tipis dan menjawab, dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda juga seorang ksatria penjaga. Dan terlebih lagi, Anda tidak harus bertindak sebagai ksatria penjaga yang berorientasi pada pertahanan. Dan dalam pasukan Hao Shen, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan. Dan Anda menunjukkannya dalam analisis Anda sebelumnya. Petik 2. Han Yu memulai. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kemampuan masa depanku fokus pada penyembuhan? Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, tentang penyembuhan dan dukungan. Anda harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiran Anda. Sehingga di belakang, Long Hao Shen tidak perlu khawatir. Petik 2. Mata Han Yu berbinar. Dia awalnya adalah orang yang cerdik. Dan setelah mendapatkan petunjuk kakeknya, dia sepertinya segera mengetahui banyak hal. Kembali. Kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum kamu pergi, kakek punya sesuatu untuk diberikan padamu. Petik 2. Ya, kakek. Setelah kembali ke hotel, Long Hao Shen merasa sangat tidak nyaman. Pasukan pemburu iblis dibentuk. Dan gambar dari setiap anggota muncul dan berkilau tanpa henti dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia baru berusia 14 tahun. Tidak peduli seberapa serius dan dewasanya dia, usianya masih merupakan hambatan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap pasukan pemburu iblis ini muncul saat tampil seperti tempat yang hangat. Tapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya ini penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Keir menyatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin. Jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dialah satu-satunya yang cocok untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan setiap rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Long Hao Shen dan tim anjingnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke menara misi iblis di sebelah stadion besar aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan pemburu setan. Pasukan pemburu iblis sendiri dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda. Semakin tinggi tingkat Demon Hun Squad, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah ke tinggi, subdivisi untuk tim adalah tingkat prajurit, tingkat umum, tingkat komandan, tingkat raja, tingkat kaisar dan tingkat gelar, dengan total 6 tingkat. Setiap kenaikan kelas memiliki persyaratan yang ketat. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan mereka semua, sebuah regu dapat naik pangkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit menjadi jenderal, semua anggota tim diharuskan telah melewati langkah kelima dan memiliki lebih dari 1.000 poin kontribusi. Dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, tingkat gelar, memberikan status eksklusif kepada Demon Hun Squad. Untuk mengincar kelas ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di peringkat 36 teratas. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota pasukan pemburu iblis ingin mendapatkan peralatan atau teknik rahasia atau sebagainya, mereka harus bergantung pada pencapaian mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka di pasukan pemburu setan. Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini, yang dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat spiritual, akan secara otomatis merekamnya dan meningkatkan poin kontribusi mereka. Dan saat menyelesaikan misi di menara misi, poin kontribusi mereka juga akan ditingkatkan dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan setan, Long Hao Shen langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Keir, dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi. Sedangkan sisanya yang tidak masuk 16 besar masih mendapat 10 poin kontribusi. Mengandalkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Keir,
Long Haoshen langsung membeli 3 barang di pusat transaksi untuk pasukan pemburu setan. Menghabiskan total 150 poin kontribusi dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka berdua dapatkan. Untuk kompetisi, ketiga hal ini adalah permata pengujian poin kontribusi, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Permata pengujian poin kontribusi hanya perlu ditempelkan di dekat kotak perintah di tangan kiri mereka untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah mana yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis. Hal ini sangat penting bagi moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Haoshen membeli satu yang dapat mengukur hingga level 10.000. Sedangkan mesin pengujian energi spiritual eksternal hanya dapat menahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan dua permata ini, setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi dan keuntungan kultivasi mereka saat ini. Ketiga item ini murah, tetapi sangat praktis. Mereka dikenal sebagai item hebat yang penting bagi pasukan pemburu setan. Di luar pendaftaran, masalah kedua adalah sekali lagi memasuki gudang harta karun aliansi. Meskipun Long Haoshen tidak bisa mendapatkan kompor spiritualnya lagi, dia dan Keir masih bisa memilih dua teknik rahasia untuk dipelajari. Karena dia memiliki cincin warisan Long Xingyu, dia memilih keterampilan ksatria penjaga tanpa ragu sedikit pun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai Kapten Demon Hun Squad dan inti tim, dia membuat pilihannya dengan pertimbangan untuk seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi menemuinya sekali. Takut Long Haoshen akan cenderung memilih keterampilan tipe penyembuhan jika dia tidak melakukannya. Pada saat yang sama ketika dia memilih keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Haoshen menerima informasi bahwa dia akan bersiap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi. Kali ini, di Demon Hun Squad kompetisi tim. Guru mengetuk pintu kamar Yehua sebelum masuk dan dengan hati-hati menutup pintu dengan suara pong. Long Haoshen berlutut di depan Yehua. Yehua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba. Apa yang terjadi Haoshen? Apa yang sedang kamu lakukan? Long Haoshen tidak mengatakan apa-apa, tapi membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. Mengeluarkan suara peng, peng, peng. Sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Guru, kami akan berangkat hari ini. Aku benci ide untuk berpisah denganmu. Petik 2. Menatap kosong ke wajah cantik Long Haoshen. Di pupilnya yang berkilau dan berkelap-kelip. Yehua, yang wajahnya sebelumnya tampak galak, secara bertahap diaduk. Mendukung Long Haoshen dengan kedua tangannya. Dia menariknya ke dadanya. Tidak peduli betapa luar biasanya dia. Pada akhirnya dia hanyalah anak berusia 14 tahun. Yehua hidup sebagai pria yang belum menikah. Jadi tentu saja, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa sadar, dia memandang Long Haoshen sebagai putranya sendiri. Tepat sekali. Ketika mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat betapa Long Haoshen membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak yang dia anggap sebagai putra dan murid ini. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 158. Menantang pembangkit listrik dari langkah ke-7, 2. Haoshen. Bertahun-tahun ini, bukankah guru memperlakukanmu dengan sangat buruk? Long Haoshen dengan kuat menggelengkan kepalanya, mendorongnya ke dada Yehua, yang tidak bisa dianggap lebar sama sekali. Waktu yang dia habiskan bersama dengan Yehua bahkan lebih lama dibandingkan dengan Long Xingyu. Sebagai Sion of Light bawaan, dia sangat sensitif, terutama dalam merasakan niat baik dan buruk orang-orang di sekitarnya. Jauh di dalam, Yehua selalu memiliki niat baik terhadapnya dan meskipun dia jauh dari mulia dan sekuat ayah Long Haoshen, status yang dia pegang tidak lebih rendah. Yehua terkekeh dan berkata, kamu adalah murid terbaik yang pernah dimiliki gurumu sepanjang hidupnya. Guru Anda tahu bahwa metode pengajarannya sangat keras. Namun, Anda mengikuti saya begitu lama.
tetapi tidak pernah menyuarakan keluhan sama sekali. Di usianya yang baru 14 tahun, Anda telah membuat pencapaian yang luar biasa. Memang benar bahwa konstitusi Anda sebagai Scion of Light sangat penting. Tetapi usaha keras Anda juga merupakan poin penting dalam kesuksesan Anda. Petik 2. Sekarang setelah kamu menjadi anggota pasukan pemburu iblis, kamu secara bertahap akan tumbuh dewasa. Meskipun guru tidak bisa berada di sisi Anda, dia akan selalu berdoa untuk keselamatan Anda apapun yang terjadi. Saya sudah membahasnya dengan Grandmaster Anda. Saya akan tetap di kota suci dan tidak akan kembali ke kota Hao Yue. Nanti, saat kamu kembali untuk melapor dalam misi, kamu bisa datang mencariku di istana kantor aliansi. Petik 2. Anda masih sangat muda, tetapi jujur, mantap, dan baik hati. Guru sangat yakin dengan Anda di sisinya, tetapi Anda terlalu menyayangi orang lain. Guru berulang kali memperingatkan Anda bahwa apapun yang terjadi, keselamatan Anda adalah prioritas terpenting. Saat menghadapi bahaya, Anda harus berpikir 3 kali lebih banyak. Jangan terburu-buru sebelum waktunya. Anda membutuhkan pendapat Anda sendiri, tetapi Anda juga harus mendengarkan saran rekan-rekan Anda. Guru percaya bahwa Anda pasti akan menjadi pemimpin pasukan pemburu iblis yang luar biasa. Petik 2. Guru. Saya mendengar kata-kata Yehua. Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis di dadanya. Yehua tertawa keras, menepuk punggungnya dengan kuat. Oke, kamu sudah menjadi laki-laki. Jangan memiliki sikap seperti ini seperti gadis kecil. Pergi sekarang, untuk tumbuh menjadi elang. Anak ayam perlu membuka sayapnya, membubung tinggi ke langit. Tak pelak, akan ada hari di mana kemegahan Anda akan terpancar tidak hanya di seluruh aliansi, tetapi di seluruh daratan. Petik 2. Saat dia berbicara, Yehua memegangi bahunya dan membuka pintu. Dengan lembut mendorongnya keluar. Dengan suara peng, pintu ditutup. Detik berikutnya, punggung Yehua bersandar di pintu. Di tangannya dan wajahnya, air matanya mengalir dengan lembut. Di luar pintu, suara teriakan Long Hao Shen bisa terdengar. Guru, saya pasti akan kembali untuk mengunjungi Anda. Yehua tidak bisa menahan air matanya lagi, yang terus mengalir. Dia membenamkan wajahnya di tangannya, melawan dengan susah payah, agar tidak didengar. Langkah pergi Long Hao Shen masih bergema, karena Yehua tampaknya mengerahkan semua kekuatannya untuk mengatakan, akan sangat bagus jika dia benar-benar anakku. Melihat Long Hao Shen yang putus asa pergi, Li Xin, yang berdiri di pintu masuk asrama, buru-buru menemuinya dan mengusap kepalanya. Adik kecil yang bodoh, bukan berarti kamu akan dipisahkan selamanya. Jika Anda ingin membalas budi guru Yehua, Anda harus membuatnya bangga pada Anda, untuk membiarkan dia merasakan kemuliaan kesatria dalam diri Anda. Petik 2. Ya, Long Hao Shen dengan ringan mengangguk. Dengan patah hati, dia memberikan pandangan terakhir ke jendela kamar Yehua, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan besar. Kak, ayo pergi. Stadion Besar Aliansi. Stadion Ksatria. Sekarang semua pasukan pemburu iblis dibentuk. Karena mereka baru dibentuk, mereka semua akan mulai dari tingkat prajurit dan mendapatkan nomor yang sesuai. Misalnya, pasukan Long Hao Shen adalah prajurit yang dinilai sebagai pasukan pemburu setan tanda pagar 1. Mereka sekarang adalah Demon Hun Squad setingkat prajurit, dengan hanya 10 dari mereka yang baru didirikan. Saya harus menghadirkan seseorang kepada semua orang. Ini Han Yu, ksatria punggawa saya. Ketika dia bertemu dengan timnya, hal pertama yang Long Hao Shen lakukan adalah memperkenalkan Han Yu kepada mereka. Karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini, Han Yu pulang ke rumah kemarin dan dia bertemu dengan Long Hao Shen di Stadion Night pagi ini. Ksatria punggawa, dalam kelompok Long Hao Shen. Dengan pengecualian Keyer, keempat orang itu benar-benar tercengang. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, menepuk kepalanya yang botak. Pemimpin, kamu juga memiliki seorang punggawa ksatria. Long Hao Shen terkekeh sebelum dia menjawab. Saudara Han bukan hanya ksatria punggawa saya, tetapi juga teman saya. Dan dia adalah ksatria penjaga langkah kelima. Dengan dia di antara kita,
tim kita akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Chen Yinger sangat terkejut. Kuil ksatria terlalu tangguh. Ksatria langkah kelima ini jelas berusia kurang dari 25 tahun. Tetapi tidak bisa mencapai tahap akhir kompetisi. Atau apakah dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya? Bertindak sebagai punggawa Long Hao Shen selama ini. Sima Xian tertawa terbahak-bahak sebelum menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Hari ini, Lin Xin tampak agak sedih. Wajahnya tampak pucat. Dia bahkan terlihat sangat berbeda dari biasanya. Rambutnya belum disisir, dan penampilannya sangat berantakan. Mengangguk ke Han Yu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Yuan dengan penuh semangat berseru, "Seorang ksatria pelindung. Anda harus membiarkan saya menguji kekuatan Anda ketika kita memiliki kesempatan." Petik 2. Han Yu sedikit tertawa dan berkata padanya, "Saya hanyalah punggawa Tuan. Peran pertama saya adalah melindungi keselamatan majikan saya. Saya juga memiliki ubin kristal poin kontribusi. Tetapi menurut aturan pasukan pemburu setan, sebagai seorang punggawa ksatria, poin kontribusi saya tidak akan dihitung terhadap total tim." Petik 2. Mendengar dua kata, poin kontribusi, kilatan muncul di mata Lin Xin. Meskipun dia sebelumnya terlihat sangat sedih. Chen Yinger berkedip dan berkata, "Kami akan menukarnya dengan banyak barang bagus." Pergi ke pusat transaksi di Menhun Squares dapat dikatakan telah memperluas cakrawala mereka sebagian besar. Di kelas mereka saat ini, meskipun mereka hanya bisa membeli beberapa barang murah dengan poin kontribusi mereka, mereka benar-benar merasakan nilai dari sesuatu yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Ketika mencari peralatan untuk pasukan pemburu setan di tingkat prajurit, mereka mampu menukar poin mereka dengan peralatan di tingkat spiritual, dan bahkan memiliki akses ke beberapa di tingkat mulia 1. Berbagai pil juga dapat ditukar. Dan di antara mereka, banyak yang tidak dapat ditemukan secara umum di pasar, dan memiliki kegunaan yang tak tertandingi. Hanya dari melihatnya, semua orang meneteskan air liur dengan keinginan. Namun, hal-hal ini tidak dapat dibeli, bahkan dengan uang, karena pusat perburuan iblis hanya menerima poin kontribusi. Itu berlaku sejauh di antara anggota pasukan pemburu iblis yang sama. Dimungkinkan untuk bertukar item dengan poin kontribusi atau secara langsung menggunakan poin kontribusi beberapa orang untuk melakukan pembelian. Tanpa ragu, aliansi mengatur ini untuk membangkitkan anggota pasukan pemburu iblis mereka untuk haus akan poin kontribusi, sehingga dapat menyalakan semangat juang mereka. Dan bahkan diberikan bahwa beberapa pasukan pemburu iblis menyadari hal ini. Hasilnya masih sangat bermanfaat bagi mereka. Pusat transaksi untuk barang-barang tingkat prajurit penuh dengan barang-barang bagus. Jadi untuk tingkat umum yang lebih tinggi, tingkat panglima tertinggi, atau bahkan tingkat raja dan tingkat kaisar, bagaimana mungkin tidak ada barang yang lebih baik? Wang Yuan berkata, "Saya bertanya-tanya dan mendapat informasi bahwa ada dua metode untuk mendapatkan poin kontribusi. Yang paling mudah adalah berburu dan membunuh iblis. Setiap jenis setan dihitung. Bahkan iblis paling rata-rata dari klan Zelin memiliki nilai kontribusi. Selain itu, menyelesaikan misi dari menara misi juga memiliki efek yang sama." Petik 2. Long Hao Shen tertawa lembut sebelum berbicara. "Semuanya, jangan terburu-buru. Skuad kami baru saja terbentuk dan kami belum cukup akrab satu sama lain. Apalagi memiliki pemahaman yang diam-diam. Kita harus bekerja untuk meningkatkan persatuan kita terlebih dahulu sebelum memulai misi." Petik 2. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kapten, kamu tidak punya nyali." Hari ini, loli kecil ini mengenakan gaun ajaib putih. Rambut ungunya disisir menjadi dua kepang yang disatukan, membentuk seperti kuncir setengah, memberinya penampilan yang sangat cantik. Lin Xin mendengus dan langsung bereaksi. Sangat kontras dengan penampilan. "Kamu sebenarnya sama sekali bukan pengecut. Saya mendengar Anda bisa memanggil domba. Itu tidak buruk. Setidaknya itu bisa membantu kami menghemat biaya makanan." Petik 2. Chen Yinger dengan marah menjawab, "Banci terkutuk. Kamu pikir kamu ini siapa?" Termasuk Han Yu. Tim saat ini terdiri dari 4 orang, dengan penampilan yang cukup lumayan.
Sima Xian terlihat kuat dan gagah. Dan Han Yu memiliki penampilan yang berani dan tampan. Tidak perlu menyebutkan Long Hao Shen sama sekali. Bahkan tidak ada satu cacat pun yang dapat ditemukan dengan wajahnya. Dan dalam hal penampilan, Lin Xin berada di urutan kedua setelah Long Hao Shen. Hanya saja, karena perannya sebagai mage, sosoknya terlihat cukup rapuh. Jauh dari Long Hao Shen yang terlihat bugar. Semakin menambahkan rambut panjangnya. Itu memberinya julukan, Banci. Petik 2. Aku bukan Banci. Kakak laki-laki sejati. Lin Xin berkata dengan marah. Wang Yuan mengerutkan alisnya. Oke. Apa yang kalian berdua pertengkarkan? Bukankah yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Petik 2. Lin Xin membalik pergelangan tangannya. Membuat 2 botol pil muncul. Melemparkan botol ke Sima Xian. Dia berkata kepadanya. Ini adalah pil pengumpulan spiritual yang Kapten bicarakan sebelumnya. Masing-masing akan meningkatkan energi spiritual internal Anda setidaknya 10 tingkat dan membantu kultivasi Anda. Ini berguna untuk langkah kelima ke bawah. Setiap botol berisi 10 buah. Itu untuk Anda gunakan. Petik 2. Sima Xian sangat bersukacita. Buru-buru mengambil botol dan mengacungkan jempol ke Lin Xin. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur yang ada di hati saya terhadap Anda. Di tim, hanya Sima Xian dan Chen Yinger yang belum mencapai langkah kelima. Melihat apa yang diambil Lin Xin adalah 2 botol pil. Bagaimana mungkin Chen Yinger tidak mengerti? Sontak terkikik riang. Ia pun berkata, wah, Banci itu benar-benar seseorang yang bisa membedakan baik dan buruk. Kamu pasti Banci yang baik. Anda tidak akan repot-repot berdebat dengan seorang anak, bukan? Petik 2. Lin Xin memutar matanya. Jangan pernah panggil aku Banci lagi di masa depan. Cheng Yinger meraih pil di tangannya sebelum menepuk pundaknya. Oke. Semua orang di sini adalah salah satu dari kita. Jangan terlalu licik. Dalam pertempuran di masa depan, aku akan melindungimu. Petik 2. Hidung Lin Xin bengkok karena mendengarnya. Maukah kau melindungiku? Chen Yinger berdiri dengan bangga dengan tangan di dada kecilnya. Berkata, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Tunggu dan lihat saja. Uhuk. Saat ini, suara batuk terdengar dari dekat. Long Hao Shen berbalik untuk melihat. Hanya untuk menemukan bahwa Yang Wenzhao telah tiba di sisinya. Adik laki-laki Long, bisakah kita bicara sebentar? Yang Wenzhao dengan sopan bertanya pada Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk. Tentu saja kita bisa. Selama kompetisi, keduanya adalah saingan. Tetapi di luar itu, kesan Long Hao Shen tentang Yang Wenzhao sangat bagus. Yang Wenzhao tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga temperamen yang tenang dan mantap. Dan yang lebih penting, bisa mendapatkan pengakuan sebagai Starlight Unicorn, membuat watak alaminya terlihat jelas. Bab 159. Menantang pembangkit listrik dari langkah ke-7-3. Yang Wenzhao membawa Long Hao Shen untuk berjalan ke samping, sampai membungkuk sedikit, sebelum melakukan penghormatan kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen mencondongkan tubuhnya, buru-buru pergi ke samping. Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Wenzhao tersenyum pahit sebelum mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang harus saya mohon kepada Anda. Yang saya benar-benar ingin Anda janjikan kepada saya. Long Hao Shen memulai. Hal apa? Yang Wenzhao berkata dengan suara rendah. Aku mohon, adik Long, bantu aku untuk menjaga Yinger. Long Hao Shen menatapnya, agak bingung, dan berkata, untuk pilihanmu sebelumnya, saudara Yang, kamu sepertinya memilih Yinger, meskipun dia tidak setuju. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan saudara Yang untuk memohon kepada saya, karena saya akan melindunginya dengan baik bahkan tanpa Anda melakukannya. Bagaimanapun juga, kami adalah anggota dari regu yang sama. Petik 2. Yang Wenzhao sedikit ragu-ragu, sebelum mengungkapkan, sebenarnya, aku harus memberitahumu. Adik laki-laki Long, Yinger adalah tunanganku. Sejak kecil, keluarga kami menetapkan kami untuk menikah. Hanya, gadis itu agak memberontak. Tidak mau menerima pengaturan keluarga kita. Dengan demikian situasi seperti itu terjadi. Seperti yang Anda lihat.
Tidak peduli apa yang akan dikatakan. Saya tunangannya. Tapi dia bahkan tidak ada di tim saya. Yang bisa saya lakukan adalah memohon adik laki-laki Long untuk merawatnya dengan baik dan menjaganya. Untuk ini, saya bersedia memberikan sepertiga dari poin kontribusi saya kepada adik laki-laki Long. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Penampilan Long Haoshen berubah. Dan suaranya menjadi lebih teredam. Saudara Yang, sudah ku bilang. Inger adalah anggota tim saya. Jadi saya pasti akan melindunginya dengan baik. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi Anda? Baiklah. Kurasa kita sudah selesai bicara. Petik 2. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Dari tindakan bujukan yang Wenzhao terhadapnya, dapat dilihat bahwa Long Haoshen hanya merasa seolah-olah dia telah dihina. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya sendiri. Benar-benar bingung dan prihatin. Saya seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, Long Haoshen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yang Wenzhao. Mengatakan kepadanya, saya akan melindungi setiap anggota tim saya dengan baik, dan tidak membiarkan mereka menderita kerugian. Yang Wenzhao mengangguk. Adik laki-laki Long. Tentang apa yang baru saja saya katakan. Saya minta maaf. Long Haoshen melambaikan tangannya. Kembali ke sisi rekan-rekannya tanpa henti. Pada saat ini, Han Qian, kepala ksatria suci dari aliansi ksatria, membimbing 10 orang di atas usia 40 tahun, berpakaian putih, untuk memasuki stadion. Melihat dia, semua anggota Demon Hun Squad bergegas untuk menenangkan diri. Setelah memasuki stadion, Han Qian menghentikan langkahnya, dan 10 orang yang mengesankan ini berdiri berbaris di belakangnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan secara resmi menjadi anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit. Dan tentunya, Anda seharusnya sudah melihat manfaat apa yang bisa diberikan poin kontribusi untuk Anda. Ini adalah salah satu alasan lain mengapa pasukan pemburu iblis sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian semua seharusnya sudah bisa menebak. Benar. Yang selanjutnya adalah kompetisi tim pemburu setan pendatang baru. Di medan perang, kekuatan individu akan selamanya menjadi hal yang dapat diabaikan. Dan dari tim yang luar biasa, keajaiban bisa muncul. Kompetisi tim tidak mengharuskan Anda untuk menghadapi lawan dalam pertandingan tatap muka kali ini, yang hanya akan membuang-buang waktu. Segera, Anda akan meninggalkan kota suci dan berangkat ke daerah perbatasan demi menghabiskan 3 bulan pertama karir militer Anda. Di sana, Anda harus menghadapi keganasan iblis secara langsung, dan juga memiliki peluang pertama Anda dalam mendapatkan poin kontribusi. 3 bulan kemudian, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan seterusnya. Hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi, 500 poin kedua, dan 300 poin ketiga. Dan ini berlaku untuk setiap anggota skuad. Petik 2. Faktanya, bahkan Long Haoshen, juara kompetisi individu, hanya mendapat hadiah 100 poin kontribusi. Baru saja, Han Qian berbicara tentang hadiah individu 1000 poin kontribusi. Ini menyiratkan bahwa sebuah tim akan mendapat kesempatan untuk segera dipromosikan ke kelas umum. Seketika, semua mata hanya bisa bersinar sebagai reaksi. Di medan perang, pentingnya kekuatan individu dikurangi dengan selisih yang lebar. Kekuatan sebuah tim tidak sesederhana jumlah kekuatan masing-masing anggota. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi akhir sebagai juara. Han Qian melanjutkan. Di belakangku ada 10 ksatria penjaga. Mereka akan menjadi pemimpin Anda. Semuanya adalah pahlawan yang berjuang melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Di medan perang, Anda akan harus banyak belajar dari mereka. Para pemimpin, tunjukkan diri Anda. Petik 2. Temple Alliance juga telah memberikan banyak pemikiran dan memutuskan bahwa tempat yang paling cocok bagi sebuah tim untuk tumbuh dengan cepat sambil membangun pemahaman diam-diam satu sama lain adalah di medan perang. Dengan cara itu, mereka akan dihadapkan pada situasi hidup atau mati setiap saat, yang jelas merupakan cara yang paling merangsang. Dan demi keselamatan anak-anak ini,
aliansi mengirim 10 ksatria penjaga ini. Misi mereka tidak hanya untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, tetapi juga untuk memastikan pelatihan yang memadai dari inti tim ksatria pada saat yang sama. Bagi sebuah tim ksatria yang bertugas mempersatukan, mempertahankan, dan memimpin tim, terikat untuk selamanya menjadi anggota yang paling penting darinya. Masing-masing dari 10 ksatria penjaga berjalan pergi ke arah yang berbeda, tiba sebelum setiap pasukan pemburu iblis baru. Di sisi Long Hao Shen adalah seorang pria kekar dengan tubuh yang agak dekat dengan Sima Xian. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya penuh luka dan lukanya terlihat sangat serius. Bekas luka besar menutupi kedua sisi lehernya dan dia memiliki bekas luka melingkar dengan diameter 6 cm di wajahnya. Tiba di hadapan semua orang, Gao Yingji mengepalkan tangan kanannya, meletakkannya di depan dada kirinya dan menyatakan dengan suara yang dalam, "Halo, nama saya Gao Yingji. Mulai hari ini dan seterusnya, dan selama 3 bulan, saya akan menjadi pemimpin Anda. Saya tidak akan bertanggung jawab untuk memerintah Anda dalam pertempuran. Tetapi saya akan memiliki wewenang untuk menentang keputusan strategis Anda kapan saja. Misi saya adalah memastikan bahwa 3 bulan kemudian, Anda akan dapat berangkat ke medan perang. Hitungan mundur 3 bulan sebelum Anda mencapai medan perang sudah dimulai. Sebelum kita berangkat, aku perlu menguji kekuatanmu dulu." Petik 2. Chen Yinger bertanya dengan wajah seperti bayi yang penasaran. "Pemimpin, apa maksudmu dengan itu?" Gao Yingji menatapnya sekilas. Pertempuran akan selalu menjadi cara terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Tim Anda baru saja dibentuk, jadi saya khawatir Anda belum pernah bertarung bersama sebelumnya. Oleh karena itu, biarkan saya menjadi lawan pertama yang akan Anda tantang. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, orang pertama yang menunjukkan reaksi adalah Sima Xian dan Wang Yuan. Mereka adalah yang paling ingin bertempur. Jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai petarung perisai dan pendeta yang berlatih sebagai prajurit yang kuat? Wang Yuan bertanya, "Pemimpin, Anda berada di langkah mana?" Gao Yingji berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah ksatria kuil langkah ke-7. Meskipun demikian, selama pertarungan melawanmu ini, aku tidak akan menggunakan kemampuan terbang atau memanggil tungganganku." Petik 2. Wang Yuan dengan penuh semangat bertanya, "Kalau begitu, jika kami berhasil mengalahkanmu, akankah kami mendapatkan sesuatu seperti beberapa poin kontribusi?" Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang dikatakan Gao Yingji, tim mereka baru dibentuk. Jadi dia harus mengamati banyak hal sehubungan dengan rekannya sendiri, untuk membiasakan dengan karakteristik setiap orang. Sekarang, dia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuan, materialistis. "Menang." Gao Yingji mengungkapkan senyuman di wajahnya yang tegas. "Saya tidak dapat memberi Anda poin kontribusi secara langsung. Tetapi jika Anda menang, saya akan menjadi bagian dari tim Anda, bertindak sementara sebagai ksatria penjaga di antara barisan Anda, mendengarkan dan mematuhi kapten Anda." Pesanan. Di medan perang, semua poin kontribusi yang akan saya dapatkan akan dibagi secara adil di antara anggota tim Anda. Petik 2. Itu kesepakatan. Kali ini, Long Hao Shen adalah orang yang berbicara, langsung memberikan persetujuannya. Pemimpin memiliki misi untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini. Jadi dia secara alami tidak dapat bertindak langsung untuk melawan iblis. Hanya pada saat-saat keadaan darurat yang ekstrim dia bisa bertindak langsung. Bagaimanapun juga, seorang Temple Knight dari langkah ke-7. Jika mereka dapat melibatkannya untuk sementara sebagai bagian dari tim mereka, kemampuan mereka untuk membunuh iblis, tidak peduli kekuatan atau kuantitas mereka, akan mengalami lompatan kualitatif. Dalam skenario itu, regu mana yang mungkin bisa memperebutkan posisi terakhir nomor 1 dengan mereka? Meskipun bagi mereka, menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 akan sangat sulit. Gao Yingji pada akhirnya adalah seorang ksatria penjaga, bukan ksatria retribusi. Lebih lanjut menambahkan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya, dan bahwa pihak lain akan bertindak sejauh tidak memanggil tunggangannya.
Siapa yang akan menolak untuk mencoba kesempatan sebesar itu? Melihat para pemuda ini sangat ingin mencobanya, Gao Yingji tidak bisa tidak menganggapnya menggelikan. Anak-anak ini, mungkinkah mereka benar-benar percaya menantang seseorang di atas langkah kultivasi mereka akan sangat mudah? Selanjutnya, ada 2 langkah di atas. Sebenarnya, Ksatria Kuil dari langkah ke-7 telah menembus ambang tingkat energi spiritual ke-10.000. Lebih penting lagi, dia bukanlah seorang Temple Knight dengan peringkat pertama. Kapten pasukan pemburu iblis lainnya pergi. Dan hal yang sama berlaku untuk Han Qian. Sementara itu, di kuil Ksatria, mereka adalah satu-satunya pasukan pemburu iblis yang tersisa. Gao Yingji pergi ke area pertempuran tanpa konsultasi sebelumnya. Perisai dan pedang muncul di tangannya. Tetapi dia tidak memakai baju besi. Perisai dan pedang di tangannya tampak seperti senjata ksatria paling standar. Bahkan dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, kualitas mereka di bawah. Datang, Long Hao Shen maju beberapa langkah. Tiba di bagian paling depan timnya dan dengan cepat mengenakan armor roh kudusnya. Dengan kilatan putih, perlindungan roh kudus dilepaskan dan kilau putih segera muncul pada setiap rekan satu timnya. Sima, kegilaan, Yuan. Sematkan permata. Inger. Panggil di belakang. Lin Xin mendukung kami dengan pembelaan Anda. Han Yu. Ikuti aku untuk bertahan di depan. Keyer. Bertindaklah sesuai penilaianmu sendiri. Ayo pergi. Long Hao Shen dengan cepat memberikan arahan. Ini adalah kolaborasi pertama mereka. Jadi membicarakan tentang saling pengertian adalah hal yang mustahil. Itu hanya bisa disebut instruksi bersuara. Saat dia memberikan perintahnya, cahaya ungu bersinar di antara alis Long Hao Shen dan Hao Yue muncul. Namun, Long Hao Shen tidak menungganginya, membiarkannya tetap di belakang. Han Yu juga memakai peralatannya. Dengan cepat menyelesaikan gerakan pemanggilan dengan pedangnya. Sebuah pancaran menerangi bagian di atas kepalanya saat makhluk ajaib aneh muncul di langit. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingji, dalam kapasitasnya sebagai ksatria kuil, terkejut. Itu karena pendamping binatang ajaib itu benar-benar tidak cocok. Dengan diameter setengah meter, itu memiliki dimensi seperti bola mata. Benar, itu hanya bola mata yang besar, dengan ekor hitam di bawahnya. Tubuh bagian atasnya semuanya hitam, dan bola mata besar itu berputar di udara. Di sekitarnya, udara dipelintir dengan jejak cahaya, memberikan perasaan yang tidak biasa. Gao Yingji berseru dengan heran. Ini adalah mata iblis. Benar-benar teman binatang ajaib yang tidak biasa. Petik 2. Long Hao Shen juga cukup terkejut. Saat itu, ketika dia mengalahkan Han Yu, yang terakhir tidak memanggil tunggangannya. Mata iblis besar itu melayang di udara di atas kepala Han Yu, tanpa henti berputar. Gangguan di udara sepertinya dipancarkan dari tengah pupilnya. 10. Tim. Tiba-tiba, lampu merah menyala di mata iblis ini dan cahaya merah samar dilepaskan dari tubuh Gao Yingji yang jauh. Gao Yingji tidak bergerak dan tidak bereaksi banyak. Hanya tersenyum acuh tak acuh saat berkata, Eyes of Truth. Mata iblismu belum matang. Ingin mengetahui tingkat kultivasi saya. Ini terlalu dini. Petik 2. Long Hao Shen dan Han Yu saling pandang. Melangkah ke depan dan meluncurkan serangan pada saat yang sama dan mengelilingi Gao Yingji. Dengan aksi keduanya, seluruh tim, tanpa kecuali, mulai beraksi. Wang Yuan dengan cepat menyematkan 3 permata di Gigantic Divine Soul Shield dan Sima Xian berteriak dengan keras. Tangannya mencengkeram tongkatnya sambil mengisi daya dari sisi lain Long Hao Shen. Selama serangan ini, otot-ototnya naik secara dramatis. Itu adalah Madness. Keyer, yang tangannya sebelumnya dipegang oleh Long Hao Shen, menghilang pada saat itu juga. 3 kepala Hao Yue langsung terangkat, dan cahaya kecil dan api kecil mulai bernyanyi terus-menerus dengan suara teredam. Hanya Little Green yang tidak melakukan hal yang sama, menyemburkan 2 lampu hijau yang jatuh ke tubuh Chen Yinger dan Lin Xin sebagai gantinya, membuat mereka berdua melayang sebelum mendarat di punggung Hao Yue. 4 anggota tubuhnya menerjang dengan kuat. Dia mengikuti Long Hao Shen dalam tugasnya ke depan. Di tangan Chen Yinger,
bola kristal besar muncul sekali lagi saat dia mengucapkan mantranya dengan suara yang menyenangkan, seolah-olah sedang bernyanyi. Lin Xin duduk di depannya, mengangkat staf awan kristalnya tinggi-tinggi dan bernyanyi dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara peng gelombang api elemen. Tidak peduli apa yang orang bisa katakan. Dalam hal kontrol sihir dan kedekatan unsur, Lin Xin jauh melampaui Huang Yi, yang memiliki peri elemen tanah. Sisi Long Haoshen mulai bergerak karena, di sisi lain, Gao Yingji pada dasarnya bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sedikit pun, berdiri tidak bergerak seperti sebelumnya. Dalam serangan frontal ini, kecepatan Long Haoshen dan Han Yu kira-kira sama dengan kecepatan Sima Xian setelah dia menggunakan Madness. Ketiganya tiba di depan Gao Yingji pada waktu yang hampir bersamaan. Mengamati Gao Yingji, yang berada pada jarak kurang dari 19 meter, Long Haoshen tiba-tiba berteriak. Sebuah cahaya putih bersinar dari dadanya. Pancaran cahaya muncul darinya. Tampak seperti petir putih yang jatuh ke Gao Yingji. Kemampuan pertama Saint Spiritual Staff. Attraction. Gao Yingji sepertinya tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat ini. Tetapi dia masih bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan. Maju dengan mantap seperti gunung. Dan tiba-tiba Stadion Night berguncang saat suara dentuman bergema. Di tangan kanannya, pedang berat besi halus biasa berubah menjadi emas menyilaukan. Menyerang langsung ke Long Haoshen. Membungkuk ke depan dan mengangkat perisainya. Sosok Long Haoshen langsung membeku. Membatalkan tuduhannya dan muncul seperti patung. Dengan mantap berdiri di depan. Kemudian, Holy Spirit Shield menyala dengan cahaya putih yang berasal dari penggunaan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction secara bersamaan. Sementara itu, total 10 pancaran menyinari tubuhnya secara praktis pada saat bersamaan. Dengan kilau pertama, Long Haoshen mengaktifkan mantel suci tambahan yang disediakan oleh Divine Wrist Guard-nya. Yang kedua adalah mantel suci lain yang Han Yu di sisinya gunakan untuk perlindungannya. Setelah itu, ada 3 pancaran sihir lainnya. 2 dari sistem kebakaran, dan 1 dari sistem lampu. 3 perisai magis diluncurkan dari belakang. Bersamaan jatuh ke tubuhnya. Perisai dari langkah kelima ini bertindak bersama dengan 2 mantel suci ini. Membentuk perlindungan kemampuan 5 lapis tebal yang tak terduga pada Long Haoshen. 3 perisai berlapis secara alami berasal dari tindakan terkoordinasi Little Light, Little Flame, dan Lin Xin. Mata Gao Yingji berbinar saat dia berpikir. Para pemuda ini untuk pertama kalinya bertindak bersama. Namun mereka masih bekerja sama dengan koordinasi seperti itu. Seorang ksatria penjaga atau prajurit perisai yang dapat menahan serangan dari musuh. Itulah jantung tim yang sebenarnya. Lebih penting lagi, ksatria muda dengan penampilan cantik ini juga memiliki kompor Saint spiritual. Dengan kemampuan bertahan dengan kualitas terbaik tersebut, tak heran ia mendapat posisi teratas di kompetisi individu. Tapi apakah ini cukup? Pedang berat itu menghantam ke bawah dengan kekuatan yang stabil saat Gao Yingji sepertinya pada dasarnya tidak melihat Sima Xian di sisi kiri sama sekali. Dia memukul dengan tongkatnya di bawah pengaruh palu suci, dan duri cahaya, Han Yu yang datang dari sisi kanan. Bang! Suara yang menghancurkan bergema dari seluruh tubuh Long Haoshen. Bagi Gao Yingji, 5 lapis pertahanan di depannya. Tanpa diduga, sama rapuhnya dengan kertas. Itu hanya melemahkan cahaya keemasan di pedangnya sedikit. Seperti itu, pedangnya menghantam perisai roh suci Long Haoshen. Pada saat itulah bola mata di atas kepala Han Yu tiba-tiba mengeluarkan kilatan putih. Menyebabkan tubuh Gao Yingji menjadi stagnan sebentar, dan untuk sesaat mengalami kebingungan. Baru kemudian pedang beratnya jatuh ke perisai Long Haoshen. Kekuatan dahsyat dari benturan langsung menyebar dari Holy Spirit Shield ke keempat anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya. Pada saat itu, Long Haoshen merasa seolah-olah tubuhnya bukan sepenuhnya milik dirinya sendiri. Energi spiritual teror tak terbatas itu menghancurkannya sepenuhnya dengan kekuatan tumbukan. Mengirimnya terbang kembali. Di tubuhnya, Bright Vengeance bersinar saat dia merasa kekuatan tubuhnya benar-benar habis. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Haoshen sebelumnya memperkirakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 menjadi sangat tinggi.
dia hanya mengalami celah yang sangat besar di antara mereka ketika benar-benar menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan kerja sama dari seluruh tim, dia hanya bisa menghalangi serangan ini. Pada saat itu, sepasang sayap cahaya muncul dan memanjang dari punggung Gao Yingji, bertabrakan dengan Lighton, dan menghancurkannya dalam sekejap. Di bawah efek kegilaan, serangan kekuatan penuh Simasian melakukan kontak dengan sayap cahaya lainnya. Dan dengan suara peng sederhana, efek palu suci, diserap oleh cahaya tirani yang dilepaskan dan sosok agung Simasian terlempar kembali dengan ganas, dibuang jauh-jauh. Pada titik ini, efek kompor spiritual Saint Long Hao Shen sudah berakhir. Dia adalah kapten tim dan juga jantung tim. Jadi saat ini, dialah yang memikul tanggung jawab berat untuk menahan Gao Yingji. 4 pancaran muncul sekali lagi di tubuhnya. Kali ini, itu adalah perisai elemen 4 lapis. Meskipun itu memiliki lapisan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Bagaimana mungkin mantel suci, langkah ketiga dibandingkan dengan perisai elemen langkah kelima semacam ini? Sebaliknya, pembelaannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk merangsang energi spiritual dalam dirinya dengan tujuan menyingkirkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, superioritas energi spiritual eksternalnya, yang jauh lebih besar dari ksatria lain dengan langkah yang sama, menjadi jelas. Dalam waktu satu tarikan napas, sensasi mati rasa di tubuhnya sudah berkurang setidaknya 2 kali lipat. Dengan satu pukulan, Gao Yingji telah mengguncang Long Hao Shen sepenuhnya. Di bawah pengaruh daya tarik dari kompor Saint spiritual. Kecuali dia meninggalkan kisaran kompor spiritual. Satu-satunya yang bisa dia targetkan adalah Long Hao Shen sendiri. Dengan mulus melangkah maju, dia langsung bergegas ke Long Hao Shen. Tidak memperhatikan serangan kedua Han Yu sama sekali. Di punggungnya, kedua sayap hanya bergerak sedikit untuk memblokirnya tanpa kesulitan. Holy Filter Shield, Holy Mantle, Divine Obstruction. Long Hao Shen melepaskan kemampuan pertahanannya sekali lagi. Dan pada saat itu, kilatan cahaya merah lain menyinari tubuhnya, menciptakan perisai elemen lainnya. Itu adalah Lin Xin. Mengandalkan sihirnya yang melewati kristal awan api, dia jauh lebih cepat daripada Hao Yue. Terhadap semua harapan, ia berhasil membuat 2 perisai elemen untuk membantu pertahanan Long Hao Shen dalam waktu sesingkat itu. Bang! Long Hao Shen dengan berani menyambut serangan Gao Yingji dan ledakan keras terdengar. Kali ini, dia hanya didorong 7 atau 8 langkah ke belakang karena semua pertahanan yang melindunginya hancur berkeping-keping. Tapi dibandingkan pertama kali, reaksinya jauh lebih baik. Setidaknya, sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya tidak muncul lagi. Sementara itu, pedang roh suci Long Hao Shen mengarah ke depan, menerjang dengan Lighton, yang diperkuat oleh efek Bright Vengeance ke arah Gao Yingji. Gao Yingji agak heran bahwa seorang pemuda yang baru berada di langkah kelima, dengan bantuan timnya, dapat memblokir serangannya dengan sukses 2 kali berturut-turut. Meskipun dia jauh dari habis-habisan, ini masih mengejutkan. Tim ini sebenarnya mampu membuat perisai elemen 5 lapis. Jika itu adalah pendatang baru lainnya, Demon Hun Squad, dia takut mereka mungkin bahkan tidak dapat menghubungkan yang 3 lapis. Dan baginya, obstruksi ilahi dari pemuda peringkat pertama tahun ini terasa seperti dimanfaatkan hingga titik kesempurnaan. Tidak hanya tampak dikuasai, tetapi yang lebih penting, itu mengandung nuansa material misterius. Meskipun demikian, Gao Yingji jelas tidak berencana membuang-buang waktu untuk merenung. Dia meluncur ke depan, membidik Long Hao Shen, yang telah didorong mundur oleh serangan sebelumnya, dan langsung mengeksekusi muatan perisai. Tentu saja, dia tidak akan melukai anak muda ini. Tetapi dia masih mengirimnya terbang, membuat kompor Saint spiritual kehilangan efeknya. Tanpa seorang ksatria penjaga dengan pertahanan sebagai fokus utamanya, yang lain tidak akan memiliki cara untuk menahan satupun serangan pedangnya. Namun, juga pada saat itu, dia menjadi terganggu sekali lagi untuk waktu yang singkat, membuat muatan perisainya tidak dapat terhubung. Mata iblis di atas kepala Han Yu kehilangan kilau dan, pada saat itu, Han Yu tidak melanjutkan serangannya.
malah berdiri tak bergerak dan sekokoh gunung saat kabut emas yang kaya mengelilingi tubuhnya. Justru skill storing power yang sering digunakan oleh Long Hao Shen. Karena serangan mereka saat ini tidak dapat mematahkan pertahanan Gao Yingji. Hanya energi spiritual terkompresi yang diperoleh melalui storing power yang memiliki peluang lebih baik. Detik berikutnya, Gao Yingji muncul seperti seorang penguasa dengan kekaguman tanpa akhir, dan seolah-olah dia mengendalikan segala sesuatu di bumi. Bola cahaya keemasan besar terbentuk di belakang Long Hao Shen, melesat seperti meteor besar dan dengan keras menabrak Gao Yingji. Tekanan yang sangat buas membuat kulit Gao Yingji langsung berubah. Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang melonjak di langit adalah Wang Yuan. Setelah menyelesaikan penyematan 3 permata ke dalam perisai jiwa ilahi raksasa, membawanya ke puncak kekuatannya. Menyebarkan cahaya berwarna keemasan murni yang menyilaukan. Perisai jiwa ilahi raksasa berkilau merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu, memberikan tekanan seperti yang dirasakan di puncak Gunung Tai, sambil menabrak langsung ke Gao Yingji. Gao Yingji tidak mengejar, tapi malah menyerang Long Hao Shen, yang berdiri diam. Namun, selama waktu tidak aktif itu, Long Hao Shen tidak berdiam diri. 3 lampu menyinari dia secara berurutan saat dia melafalkan dengan kecepatan tinggi. Kilau seperti malaikat perlahan terbentuk di atas kepalanya. Fight Halo Guardian's Favor Imposing Ring. Ini adalah 3 lingkaran cahaya besar, paling dasar yang digunakan oleh ksatria penjaga. Long Hao Shen sudah cukup mahir pada mereka. Jadi selama dia diberi waktu beberapa napas lambat, dia bisa mengaktifkannya bahkan tanpa perlu mantra. Di bawah pengaruh 3 cincin besar dan perlindungan tambahan dari armor Roh Kudus, cahaya yang menyinari tubuh Wang Yuan menjadi semakin menyilaukan. Saat itu, di depan gigantic Divine Soul Shield, bahkan Long Hao Shen kalah tipis. Jika bukan karena bantuan Hao Yue dan fakta bahwa konsumsi Wang Yuan sudah besar, yang mencegahnya untuk menunjukkan kekuatan penuh perisainya, dia tidak akan muncul sebagai pemenang. Jika bukan karena kemenangannya dalam pertandingan melawan Wang Yuan, dia akan masuk 16 besar dan peringkat terakhirnya mungkin akan lebih baik. Pada saat itu, Wang Yuan, dalam kapasitasnya sebagai prajurit terkuat tahun ini, biarkan seluruh kekuatan bertarungnya meledak. Berdiri di tempat, dia mengangkat perisainya. Justru obstruksi ilahi. Simbol kesatria langkah tinggi ini secara alami adalah sesuatu yang mampu digunakan oleh Gao Yingji juga. Menghadapi kekuatan penindas dari gigantic Divine Soul Shield, dia tidak punya pilihan selain merespons. Namun, pada saat yang sama, siluet hitam diam-diam muncul di punggungnya dengan kilatan cahaya keemasan gelap. Tersembunyi dalam kegelapan, Keir memilih momen penting ini untuk membuatnya bergerak. Ketika Long Hao Shen diserang untuk pertama kalinya, dia sudah mengubah lokasinya. Dan yang mengejutkan, Gao Yingji tidak menyadari bahwa dia telah menghilang dari punggung Long Hao Shen ke punggung Han Yu. Ketika Gao Yingji mengejar dan menyerang Long Hao Shen, dia secara alami lewat di samping lokasi Han Yu. Tapi karena Han Yu menggunakan storing power, Keir bisa menyembunyikan dirinya di belakangnya. Keir telah memilih tempat untuk mengarahkan serangannya dengan perhatian khusus. Tepatnya di tengah kedua sayap yang terbuat dari energi spiritual yang terkondensasi. Sebuah target yang terletak di tengah punggungnya. Ini adalah tempat terlemah di pertahanan sayapnya. Diakui, obstruksi ilahi benar-benar adalah kemampuan yang mendominasi. Tetapi kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa untuk sepersekian detik ketika pertahanannya dilepaskan, pengguna harus tetap tidak bergerak sebelum mengandalkan pelepasan energi dari seluruh tubuhnya untuk menangkal serangan musuh. Dan waktu yang dipilih Keir adalah tepat sepersekian detik dari keheningan ketika perisai jiwa ilahi raksasa hendak bertabrakan dengan pertahanannya. Keir bukanlah ahli dalam kamuflase. Dilakukan melalui berbagai trik pembunuh. Dia adalah seorang ahli dalam penyembunyian. Mencari kesempatan sebelum melakukan serangan fatal. Meskipun dia buta, dia lebih baik dalam menemukan momen kelemahan lawan daripada orang lain. Tidak baik. Dalam hitungan detik Keir akan melakukan serangannya. Kulit Gao Yingji berubah total. Dia memang seorang Temple Knight dari langkah ke-7.
Meskipun tindakan Keir benar-benar sunyi, rasa bahayanya membuatnya mendeteksinya. Setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk melawan iblis, dia telah mengembangkan naluri yang mirip dengan binatang buas. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghalau obstruksi ilahi. Pedang berat di tangan kanannya bergeser untuk memblokir punggungnya seperti sambaran petir. Sementara itu, tubuhnya langsung bersinar dengan warna emas tembus pandang. Ding, bang. Hampir pada saat bersamaan, dua suara bergema. Wang Yuan hanya merasa seolah-olah dia menabrak gunung ketika tekanan yang hebat mengirimnya terbang kembali dan membuatnya menjatuhkan perisai jiwa ilahi raksasa. Namun, serangan habis-habisannya yang gagah berani masih menggoyahkan tubuh Gao Yingji. Di tengah perisainya, beberapa celah muncul. Dalam kondisi menyimpan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, Han Yu dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang Gao Yingji, setelah bertemu dengan pedang beratnya, serangan Keir secara tak terduga telah menembusnya. Namun, serangan Keir berhasil dipukul mundur oleh tubuh Gao Yingji. Samar-samar, kilau emas tembus terlihat di balik pedang yang berat itu. Beberapa bagian tubuh Gao Yingji telah berubah menjadi cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan khas dari Temple Knight dari langkah ketujuh, Brilliant Body.